Sekarang bagaimana menyikapi aliran-aliran yang sekulerisme? Aliran-aliran yang menurut kita itu sesat. Menurut kita sesat. Sekularisme masuk di dalamnya itu juga liberalisme. Ini ada orang yang menyamakan, bukan menyamakan ya, dianggap itu dekat, tapi ini beda. Sekularisme itu memisahkan antara urusan pemerintahan politik dengan agama. Artinya agama itu sendiri, politik sendiri, pemerintahan sendiri, termasuk di Turki sebelum Erdogan. Makanya dulu Turki ketika dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk, ini Turki itu, jadi Mustafa Kemal itu menganggap Turki ketinggalan zaman karena terlalu kolot terhadap agama. Sehingga penyebab ketidakmajuan itu agama. Sehingga nggak boleh ada simbol agama dalam pemerintahan. Tidak boleh pakai jilbab. Dalam pemerintah resmi nggak boleh. Azan nggak boleh keras. Gitu. Jadi tidak ada simbol-simbol agama di pemerintah, nggak ada, parlemen nggak ada rapat MPR, Al-Fatihah nggak ada. Pokoknya nggak boleh ada. Mustafa Kemal itu dia ini, tapi dia orang Islam, namanya Mustafa Kemal. Saya nggak tahu agamanya, tapi jelas namanya Islam. Turki kan dulu kan pusat pemerintahan kan. Nah, dia ini menganggap agama itu penyebab kemunduran umat Islam. Sehingga yang menganggap kemajuan itu adalah agama, sehingga harus nggak pakai simbol-simbol agama, nggak usah. Saya punya teman waktu di Syria, dia ini kalau beragama Torikot itu ya sembunyi-sembunyi. Dan itu negara sekuler namanya. Negara Turki negara sekuler. Tapi sekarang sudah ada Erdogan, itu sudah berubah. Sekarang juga sudah berubah. Saya pernah mengalami sendiri, saya sendiri pengalaman pribadi. Saya pernah mau ke Iran kan, lewat Turki darat, karena murah naik bis. Kalau naik pesawat bisa, nggak pakai visa Turki, hanya visa Iran saja. Tapi saya harus pakai visa Turki karena lewat Turki, ada perusahaan di perbatasan. Itu pada waktu itu sudah Erdogan kalau nggak salah, 2004 itu sudah Erdogan katanya itu. Erdogan kan kita tahu sendiri kayak gimana ya. Jadi ketika saya ke Turki mau ke Iran, lewat Turki aja, pakai bis, itu 2 atau 3 kali seingat saya, kalau nggak 2-3 kali, visa saya ditolak oleh orang Turki. Saya sudah ke kedutaan Turki untuk minta visa 3 kali atau 2 kali ditolak. Akhirnya karena kita dilindungi oleh KBRI Indonesia di Syria, ditelepon, kenapa kok ditolak? Jadi KBRI kita ditolak gitu aja, nggak ada alasan. Sama kita ngomongnya kan petugas kan ngantri itu, jadi nggak banyak omong. Akhirnya pihak kedutaan Indonesia telepon ke kedutaan Turki, kenapa ditolak ini? Maksud saya mau ke Turki, nggak usah lewat udara aja, ini nggak punya uang gitu, ini pelajar. Apa katanya? Satu aja alasannya, karena dia ini pelajar agama. Saya masih ingat, dikira terorisme kita ini nanti. Enggak, ini hanya lewat saja ke Turki, enggak berkunjung. Apa akhirnya? Solusinya apa? Ya sudah, nama saya waktu itu saya masih ingat Pak Hanifah namanya. Nama saya Hanifah, saya jadi biro apa gitu saya lupa itu ya. Saya jaminannya, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab. Akhirnya dikasih visa. Jadi lewat aja enggak boleh gara-gara pelajar agama. Ke Turki waktu itu. Jadi saking sekulernya dia. Warisan Kemal Atatürk itu masih ada. Nah, orang-orang yang enggak senang Kemal Atatürk itu, alhamdulillah saya sudah pernah ziarah ke makamnya Atatürk itu, Kemal itu. Ya, besar luas itu. Erdogan pun ke sana waktu itu. Sering ada acara kenegaraan di sana juga diadakan. Wah, besar di Ankara. Ankara ini kan ibu kotanya Turki. Saya bekerja di Ankara selama seminggu, 3 hari 4 hari lah. Saya di sana. Itu katanya orang-orang Kemal itu enggak diterima bumi jasadnya. Dari situ dikuburkan di atas batu dan memang agak besar. Kesimpulannya Turki itu negara sekuler karena memisahkan agama dan politik. Maksudnya apa? Maksudnya ini maksudnya adalah ada pemisahan antara politik dan agama. Artinya apa? Agama itu tidak usah ngurusi politik, politik nggak usah ngurusi agama. Ini dianggap orang-orang yang nggak sekuler bertentangan dengan agama, karena agama itu bisa masuk ke semua lini kehidupan. Jadi jangan dikira MPR DPR itu nggak agama, dia agama. Nilainya yang masuk agama, teknisnya kita yang menentukan. Negara demokrasi kan ada yang mengatakan tauhid. Demokrasi kan sama dengan musyawarah. Ulama ada 2 pendapat dalam buku saya itu yang pelajarannya. Perhatikan ya. Ada yang musyawarah itu bagus, ya nggak boleh demokrasi itu. Kan sama itu. Ulama ada yang mengatakan sama demokrasi dan musyawarah, ada yang mengatakan berbeda antara demokrasi dan musyawarah. Tapi teknisnya itu terserah kita. Yang penting nilai-nilai agama tetap ada di situ.
Maka aliran sekuler ditangkas oleh semua ulama, semua rata-rata ulama menentangnya. Karena dianggap memisahkan agama dan politik. Padahal agama itu harus ada dalam setiap sendi kehidupan. Rumah tangga itu apa dunia? Ya agama juga. Pemerintahan itu juga agama. Nah kalau agama nggak ada nilai agamanya kacau, nggak ada kejujuran. Maka segala cara coba. Nggak ada tutup aurat misalkan. Nah ini kan kacau kalau sudah begitu. Maka sekuler dianggap aliran yang tidak pro dengan agama. Karena agama sudah dipisahkan. Kalau kita kan tidak mau musyawarah Fatihah dulu, kan sudah agama itu sudah. Dijaga etikanya, cara ngomong yang baik. Kita ke depan ngusur kejujuran. Dan Pancasila itu juga isinya agama atau kan kita sudah, saya nggak bahas itu. Kan ada Pancasila 1, 2, 3, 4, 5, kan ada syarah Quran semuanya itu. Jadi agama itu nilainya, teknisnya terserah kita. Sekolah SMP SMA itu dunia kan. Nah, sendi-sendi agama dimasukkan. Sebelum belajar IPA, Fatihah dulu, kan gitu. Ada guru tentang kiamat, menghormati gurunya, kan begitu. Jadi sekuler itu nggak begitu. Sekuler ini memisahkan agama dan terus nggak ada hubungan iblis gitu bahasanya itu. Lain nggak bisa. Ini harus kita juga jangan agama murni nyel ngono. Tahu nyel ya? Wis pokoknya agama murni mau sok bayar mau kuliah kok bayar SPP, bayar registrasi, bayar sekian ribu bid'ah kan jelas gitu. Ya ini nggak bener ini harus agama, nggak usah digaji, nggak usah diklasifikasi. Senang mas kayak Rasulullah dulu longgone silo ini. Nama kalau nggak bisa. Itu orang mengatakan bid'ah itu ya kuliah itu bid'ah semua itu. Oh, kuliah kok semester nggak naik kelas, suruh ngulangi lagi, suruh ngurusin nilai. Ini kan ya mempersulit orang untuk mencari ilmu kan gitu. Tambah bid'ah itu dolalah. Orang mau kuliah kok dipersulit kan gitu. Iya. Kesimpulannya ini ulama tidak setuju dengan sekuler karena misalkan agama dan politik. Tetapi kalau kita agama murni nggak mungkin bisa dilaksanakan. Agama murni lepas kendali nggak bisa. Jadi ini harus menjadi dua-duanya. Ini yang pertama. Agama itu menyatu dengan semua kehidupan kita. Terus yang kedua, ini penting. Ada orang yang memisahkan dikotomi keilmuan, ilmu agama sama ilmu umum. Padahal ilmu agama itu nggak ada, semua ilmu itu min Allah. Dalam Al-Quran ada ilmu biologi, ada ilmu fisika, ada ilmu matematika, kan semuanya ada itu. Ada teori antropologi, Big Bang, macam-macam, teori apa aja ada itu. Jadi ilmu itu min Allah, kedokteran juga ilmu dari Allah. Jadi nggak benar kalau ada orang memisahkan ilmu agama dan ilmu umum. Jadi nek baca ilmu agama oleh pahala, nek ilmu umum nggak oleh pahala, sama aja pahala. Yang penting niatnya karena Allah. Baca ilmu agama karena fulus supaya viral di masyarakat macam-macam supaya memanipulasi ilmu meskipun akhirat ya, seperti kayak kemarin tuh banyak itu Alfiyah di Ahok sudah ada di kitab Alfiyah macam-macam atau mau politik jangan milih Golkar seumpama ini ya wala taqraba hadhihi syajarah maka jauh jangan dekati ini pohon ini logonya Golkar terus kemudian yang PDI itu ya gambar banteng kan mirip sapi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Jangan milih PDI karena Allah nyuruh nyembelih. Ini capek ya kan. Di politik kan. Terus milih apa Ustaz Pak Kiai? Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Oh, ini kan gawat. Ini namanya ini sama aja dia belajar ilmu agama untuk dunia. Sama dia enggak boleh. Jadi belajar ilmu umum juga dapat pahala. Belajar matematika karena Allah dapat pahala, bahasa Inggris karena Allah dapat pahala. Cuma masalahnya rata-rata mungkin di masyarakat itu nek belajar agama itu karena Allah, nek belajar umum karena fulus kan gitu. Ini kan image kan. Nah, maka kalian nggak boleh begitu. Saya belajar kedokteran untuk nolong orang, beda lagi. Maka nggak perlu kontrol balik-balik. Kan karena dokter dikontrol terus kontrol. Saya begitu minimal 3-4 kali kontrol itu. Nggak bisa langsung dulu saya kecil langsung tembel tuntas nggak usah balik. Sekarang itu harus balik 3 kali. Alasannya macam-macam. Bahwa misalnya saya bukan kedokteran tapi ya andaikan kedokteran itu dikomersilkan ya korban pasti ya itu ya mau praktek seterusnya jadi baca kedokteran pun bisa karena Allah maka menurut saya Allah bisawab juga saya buti juga dan ulama besar tidak ada beda antara ilmu agama dan ilmu dunia tapi Allah bisawab ya kita sangat hormat yang Ghazali kita sangat hormat sekali kita meyakini 100% min auliyaillah dan beliau juga punya berkah itu kitab Ihya itu mendikotomikan ilmu dunia dan ilmu
agama, ilmu dunia, ilmu kayak gitu. Terus dia ini enggak ada ilmu gitu, ilmu min Allah kabeh. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nek enggak ada ilmu kimia, teknik. Kalau kiai sakit jantung obatnya apa? Kalau kiai mau ceramah cepet, mobilnya ya apa? Gitu. Jadi semua ilmu dari Allah. Yang penting niatnya karena Allah. Makanya wiridan itu harus. Jadi besok kalau punya anak kedokteran, wiridan ngapal Quran gitu. Nah, makanya ada integrasi sains dan agama itu. Maka sekuler itu tidak dibenarkan. Menurut kita Allah bisawab ya, karena dia itu memisahkan agama dan politik. Politik silakan dibuat sistem teknis, mekanisme yang sesuai silahkan. Yang penting agama harus masuk di situ. Simbol kejujuran, menghormati yang lebih tua, misalkan. Jadi kalau politik muda nggak boleh ngomong seenaknya kepada orang tua, nggak boleh dinuding begini, nggak boleh ngomong keras. Itu kan agama masuk di situ. Nah, azan berhenti, menghormati yang Islam, lu gitu maksud saya. Yang nggak Muslim, nggak sholat yang Muslim, sholat dulu. Misalkan. Nah ini kan namanya tidak. Nah, Turki itu sekuler, memisahkan agama dan pemerintahan, terus nggak ngurusi akumpulas pokoknya. Nah, akhirnya orang-orang nggak senang sama Mustafa Kamal itu menghina mati-matian, tapi yang senang juga lumayan. Wis, itu yang pertama. Sedikit lagi ya. Nah, setelah ini tidur sudah halal ya, sudah sah. Yang kedua tentang liberalisme. Perhatikan, yang namanya liberal itu orang yang membicara agama lepas dari teks Quran dan Sunnah, tidak punya dasar agama sama sekali, tidak punya dasar Al-Quran dan Sunnah, ini liberal. Tapi masalahnya itu kita ini sering nuduh orang liberal hanya gara-gara pikirannya itu sudah jauh mengelampaui kemampuan otak kita berpikir. Cap liberal, ini berbahaya sekali. Apalagi sampai kafir, itu berbahaya sekali. Kita ngecap liberal, wah dia itu. Bahkan ini ada cerita ini. Ngomong sama saya. Dia ini ustadz ya. Dia ini mahasiswa S2, gurunya profesor. Guru digedeng-gedeng gendeng iki. Tapi dia ngomong atau temennya, iki guru ngawur gendeng iki guru niki. Karena dia ngomong haji itu tidak harus bulan Dzulhijjah. Kan enggak etis toh ini. Sama gurunya itu betul-betul enggak benar ya, enggak usah ngomong gendeng atau ini aneh, nyimpang. Dia ini masih S2, ilmunya seberapa, dia sudah profesor. Dan profesor bidang agama. Saya memang kasih tahu ya, Profesor Zahro, ini kan profesor dari Al-Quran dia. Pernah menjadi direktur Fakultas Sarjana UIN Malang, dan juga menjadi rektor Unibdi kalau nggak salah. Profesor Zahro, dia juga ketua bidang apalah di Masjid Akbar Surabaya. Beliau ini berpendapat, waktu subuh kita kecepatan 30 menit. Ada penelitian, nanti coba dicek di YouTube atau di buku-buku Google, waktu subuh Indonesia kecepatan 30 menit kalau nggak salah. Penelitian, Profesor. Pak Zahro, Prof. Zahro membenarkan penelitian itu. Subuh kita kecepatan 30 atau 1 jam. Penelitian itu. Ini penelitian, base-nya penelitian. Nah kalau kita itu nggak cocok ya nggak usah. Oh, ini keblinger ini. Nggak usah keblinger. Orang itu punya metode, punya keilmuan yang kita belum ngatasi ke sana. Kalau nggak cocok nggak usah. Oh, ini ngawur ini. Nggak usah begitu. Oh, saya ngerti. Nah, jadi jangan mudah untuk orang liberal. Gara-gara kita itu nggak nyampe otak kita. Paham ya? Liberal itu di mana-mana pun ada, Mas Nabi pun ada. Jadi menuduh orang liberal itu jangan sekali-sekali itu. Apalagi nuduh orang sesat gara-gara nggak sehaluan dengan kita. Contohnya ya, Sayyidina Umar itu, itu tokoh liberal number 1. Itu ketua liberal kalau menurut saya. Sayyidina Umar ahli jannah jelas tuh. Quran turun banyak gara-gara kerenteknya Sayyidina Umar. Omongan Sayyidina Umar sudah jadi wahyu tentang masalah hijab. Jadi Al-Quran kan hijab itu loh. Azan Sayyidina Umar juga mimpi. Hijabnya istri Nabi wajib itu. Itu kan Sayyidina Umar gitu ya. Terus kemudian masalah khamr. Kan Sayyidina Umar itu. Masalah yang fajtanibu rijsa fajtanibu la'alakum tuflihun itu. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu itu gara-gara Sayyidina Umar itu. Kerenteknya Sayyidina Umar. Wis, nanti baca sendiri itu. Pak sudah dipelajari ya. Kita ngomong sama orang-orang cendekia ahli ilmu semua ini. Jadi enggak usah terlalu detail yang masalah begini. Sayyidina Umar tuh ketuanya liberal. Kenapa? Sayyidina Umar ini termasuk sahabat yang tidak mau memberikan zakat kepada mu'allaf qulubuhum. Kan populer sekali ini kan? Padahal Allah sudah memerintahkan ngasih zakat. Sampai sekarang mazhab Syafi'iyah zakat tetap 8 asnaf. Tidak ikut Sayyidina Umar. Syafi'iyah tetap 8. Mu'allaf tetap dikasih. Sayyidina Umar enggak dikasih.
Kenapa? Makosid syariahnya main. Dulu dikasih karena Allah itu lihat kita muslimin butuh banyak support dari orang Islam masuk baru. Sekarang kita sudah kuat, jaya, hebat, nggak perlu masuk Islam dikasih zakat uang supaya mereka senang. Nggak, mau kita monggo, nggak mau silakan. Nggak butuh, gitu Sayyidina Umar. Nggak usah dikasih zakat. Sayyidina Umar. Apalagi Sayyidina Umar? Pencuri? Potong, enggak, jangan dipotong. Itu Sayyidina Umar. Padahal kuasa itu kenapa? Paceklik. Loh, orang liberal kan nggak mungkin tiba-tiba khamr halal. Kenapa? Kok halal? Kan nggak mungkin. Itu alasannya sama Momo. Tapi kan nggak mungkin. Nggak ada liberal yang mau khamr halal, itu nggak ada. Paham ya? Nah, mesti ada sebabnya. Meskipun Allah sudah ngomong wasadiqatu faqta'u. Sayyidina Umar pakai maqasidnya pendekatannya. Apalagi? Tarawih, Nabi kan 3 hari, 4 hari. Mau 5 hari nggak keluar kan sampai dem-dem kan? Sayyidina Umar kena takut wajib, nggak jamaah. Sayyidina Umar jamaah. Itu Rek. Luar biasa sih. Tapi kenapa nggak dibahas itu yang seperti itu? Yang dibahas malah yang orang-orang yang dianggap punya visioner ke depan itu dianggap menyesatkan. Kalau kita nggak setuju gitu aja, nggak usah bilang itu sesat, nggak usah. Nggak usah. Sayyidina Umar tuh bapaknya liberal. Gus Dur itu rajin mengisi kajian di JIL, Jaringan Islam Liberal. Gus Dur itu dosennya Gus Dur. Cek. Gus Dur itu yang ngasih kajian di JIL, Jaringan Islam Liberal. Itu Gus Dur gurunya, dosennya. Saya pernah mendengar chattingan, nggak bisa saya lupa di ingatan saya. Ulil Absar kan ketuanya Liberal Indonesia, ketuanya JIL kan, para om menyesat kamu. Beliau ini sekarang ngaji Ihya sih, beliau. Pakai belangkon. Karena kopi ini kan nggak sungai, ini kan Hindu. Daripada Hindu mendingan Jawa pisan. Ini kan made in China ya, muslim putih. Ya, yang putih itu Jawaan. Ya sama-sama Jawanya cuma beda model kan gitu ya. Kamu kalau kalian di sini jangan sampai pakai belangkon ngimami, omnya gelisah. Pak Om ini gelisah iki, oh iki nyembah Gusti Allah Taala lagi ngene iki. Wis. Saya masih ingat, Rek. Memori itu masih memegang di sini. Gus Ulil lah kita ya. Gus Ulil ini kan mantunya Kiai Mustafa Bisri. Gus Mus ini kan putranya Kiai yang ngarang kitab Al-Ibris, Kiai Bisri Mustafa. Itu juga karomahnya luar biasa, Gus Kiai Bisri Mustafa ini. Gus Mus itu kan menantunya. Kan nggak mungkin ngapek mantu sembarangan. Ditanya, "Gus, pripun Gus mantu jenengan Gus?" Apakah alim? Ini saya di mana ya? Apakah beliau ini alim apa gitu lah. Apa jawab Gus Mus? Beliau ini lebih alim daripada saya. Gus Mus ngomong begitu. Mantu saya lebih alim daripada saya sendiri. Maksudnya gimana Gus? Artinya itu apakah betul dia lebih alim? Gus Mus bilang Allahu yahdika kalau nggak salah gitu. Allah yahdini yahdiya wa yahdika pokoknya gitu. Allah yahdik. Maksudnya pripun Gus? Dia tanya gitu kan beliau punya Twitter apa itu ya. Kalau kamu memahami kalimat saya gini, saya nggak paham gimana caranya mau mengadili mantu saya gitu maksudnya. Kamu Allah yahdika aja artinya sebab kalau kamu ngasih hidayah kan gitu. Maksudnya gimana? Artinya dia itu mau konkret. Ulil itu menyimpang apa tidak gitu maksudnya gitu. Apa maksudnya? Maksudnya Gus Ulil itu menyimpang tidak itu Gus Mus siapanya Allah yahdika apa yahdi gitu. Wis di alusnya saya nggak paham ya. Kamu kalau jawaban saya gini nggak paham gimana mau mengadili mantu saya? Jadi Gus Ulil itu di mata Gus Mus tidak pernah menyimpang. Dilihat dari kalimat-kalimatnya. Dan Gus Mus itu luar biasa visionernya itu. Cuma jarang orang nukil. Gus Mus kan hidup itu isinya sama udung-udungannya kiai pesantren yang kitab kuningnya itu. Gus Mus tahu bilang begini, andai kan Rasulullah turun diutus di Amerika, pasti Rasulullah itu akan pakai jeans sama koboi gitu. Jadi jubah itu dari orang Arab saja. Andai kan Nabi turun di Jawa mesti pakai batik sama belangkon gitu kata Gus Mus. Jadi kamu nggak usah ngubah-ngubah itulah. Tapi beliau juga pakai jubah kan pakai imamah. Oh, Gus Mus itu luar biasa orang yang pintar-pintar tuh. Tahu sing otak rendah-rendah ini otak pas-pasan gitu. Ini sing kan bicara, nggak punya ilmu tentang menghakimi orang itu apa. Jadi saya tak kasih coba. Dihabisi banyak orang itu. Padahal emang ngabisi S1 nggak lulus, nggak apa, skripsi ditolak terus tuh. Tapi emang menghadili orang-orang gitu. Jadi yang komen ini nggak punya ilmu tapi ngomeni orang yang berilmu. Ini aneh ini. Kapasnya nggak ngatasi kapasitasnya. Kalau nggak maksudnya deh, nggak ngatasi otaknya. Gus Dur dihabisi pemikirannya macam-macam. Yang ngabisi siapa? Dia punya prestasi apa? Kemampuannya seberapa? Nggak ngatasi.
Maka kita jangan sekali-sekali menurut saya menyesatkan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan komentar orang yang lebih alim daripada kita secara keilmuan akademik dan struktur. Terus kita saya nggak tahu, saya nggak bisa mencerna, gitu aja minimal. Saya nggak bisa mencerna, saya nggak tahu ilmu saya. Soalnya ilmu yang saya pelajari saya itu begini. Menurut beliau begitu ya saya nggak tahu, nggak apa-apa. Gitu minimal begitu aman. Jangan sampai, wah gendeng itu ngawur itu, keblinger, saking pintar sampai keblinger. Aduh. Lah keblinger itu nyoto ya, ngomong itu sudah keblinger kamu. Ini orang lain. Ya, wis terakhir. Tentang Syiah. Ini berat ini, ya. Tapi saya sampaikan, walau misawab. Saya tidak pakai pikiran saya, meskipun pertama saya gunakan, tapi ada patokannya. Jangan pernah nuduh orang macam-macam. Termasuk Kiai Mas Farid. Kiai Mas Farid itu tidak mewajibkan zakat. Zakat sudah sama dengan pajak. Orang yang berpajak sudah nggak wajib zakat. Seminar di UIN, ada bukunya juga. Itu petinggi PBNU, jadi apalah di PBNU itu. Pengurus pusat PBNU, Kiai Mas Farid. Beliau juga mengatakan haji itu tidak harus di bulan Dzulhijjah. Kiai Mas Farid, kiai ini dokter kalau nggak salah ini. Diundang ceramah seminar kemana-mana. Di UN juga ngomong waktu itu khusus masalah zakat itu tidak wajib jika sudah bayar pajak. Dalilnya mau macam-macam. Nggak setuju ya wis, nggak cocok ya sudah gitu aja wis. Nggak usah mau ngawur iki kiai kok semakin ini. Ya wis sak karepe. Artinya monggo kita nggak nutuk gitu aja, nggak sampai ya sudah gitu lebih aman. Ini sikap kita. Ya, al mustahid idza istahada fa asaba ajroni. Nek salah satu aja lah, kamu ya nggak mustahid komentar itu dosa. Lah mereka ini kan mustahid kan, sudah punya ilmu kan, ya profesor, ya doktor, sudah punya keilmuan kan, nggak ngawur, ada bukunya lagi kan, dipertanggungjawabkan itu. Urusan salah itu ya Gusti Allah. Cuma saya juga nggak setuju yang kemarin viral zina boleh itu. Oh itu jelas ya. Iya menurut saya tapi ya ngomongnya bukan nyimpang, itu jelas menurut saya nggak cocok gitu aja. Kalau kita sering menyesatkan menyimpang itu kan klaim-klaim sepihak. Menurut kita menyimpang, kata dia kamu yang menyimpang ya bodoh kan gitu. Paham ya? Kamu menyimpang, kata dia kamu juga menyimpang. Lah ya apa terusan? Apa maksudnya Rek? Kamu nuduh orang lain luar haluan kita, kamu sesat. Kata dia, justru kamu yang sesat menurut saya kan gitu. Gak mari-mari. Supaya bagus gimana? Ya kita berbeda pendapat, selesai. Nah sekarang Syiah, perhatikan. Fatwa macam-macam, sesat, menyesatkan, dari Islam, banyak itu. Nah saya ngomong aja. Tetapi Habib Umar, Habib Jufri, dicek, ditelusuri di internet itu ada. Grand Azhar Mesir, Syekh Thayyib, ya, Syekh Thayyib Hasan lah itu, Syekh Hasan itu Grand Azhar. Grand Azhar ini luar biasa, nggak sembarangan. Itu ketuanya ulama di sana, dan itu udah pakai independen, nggak ada intervensi. Syiah itu nggak sesat, Syiah itu ada salah iya. Soalnya cuma satu salahnya, dia itu sabu sahabat. Itu aja. Selebihnya dia mengakui Allah Tuhan kita, Rasulullah Nabi kita. Urusan menghalalkan istri kamu, istri saya, kalau ada tamu kamu sugih dengan istrimu misalkan, itu firqah itu macam-macam firqah itu. Firqah itu apa? Golongan-golongan sektor pemikiran itu banyak. Tapi secara umum Syiah itu memang sabu sahabat. Ya sudah kita nggak sama dengan mereka dan itu salah. Tapi kesalahan mereka tidak harus mengeluarkan mereka dari Islam. Tidak, kesalahan mereka tidak sampai mengeluarkan mereka dari yang namanya aliran yang menyesatkan. Cek lagi waktu di UIN. Oh itu dibully habis-habisan sama orang-orang yang radikal itu. Ini ada apa? Ada settingan permintaan apa request supaya ngomong begini loh gitu. Enggak, beliau ini enggak pernah mau diintervensi oleh Fulu sama apa lagi. Si Ali Jum'ah juga cek itu. Ini juga Grand Azhar juga. Si Ali Jum'ah terkenal. Tanya itu, telusuri fakta tentang Syiah. Sama. Ada yang begini. Nah, ini penting, Rek. Habis ini ngantuk sekuat-kuatnya ya. Sekarang tahan yang melek padang. Ini saya sampaikan ini. Syiah itu menyimpang. Saya bukan membela Syiah ya. Termasuk Prof. Said Siraj itu, Pak Said Akil Siraj itu kan sampai dituduh Syiah. Terus kemudian diadili, dipanggil di Lirboyo itu. Kan alumni Lirboyo. Saya minta tanggal materai tentang masalah Syiah itu bagaimana. Saya enggak Syiah. Tapi beliau dalam video-video cuplikannya itu mendukung Syiah macam-macam dan beliau dianggap orang Syiah karena paham juga, beliau paham tentang Syiah itu paham sekali. Tapi beliau saya nggak Syiah gitu. Saya nggak Syiah. Jadi orang pintar itu Syiah itu biasa aja. Wis ya, Syekh Haftaru, Syekh Umar itu merangkul Syiah. Dirangkul Syiah itu.
beda apa itu merangkul harus. Ingat, jangan antipati. Ada yang begini, saya paham pondok-pondok yang anti Syiah saya tahu. Nah, ini mungkin kalau mereka dengar dihabisi itu. Ini Ustaz apa ini? Jangankan Profesor Said Akil Sirot ya, beliau Kiai Haji Prof kan punya pondok pesantren, Prof Said Akil ini. Beliau ini kan mengkritik Hasyim Asy'ari, Prof Akil Said ini. Apa yang dikritik beliau ini? Pendapatnya, saya masih ingat itu. Nanti ditelusuri ada. Saya termasuk apa? Kan begini, apa yang Ahlussunnah Jamaah? Ahlussunnah Jamaah itu apa? Akidahnya ikut Maturidi Asy'ari, fikihnya 4 mazhab, tasawufnya itu ikut Junaidi, Baghdadi, Al-Ghazali, sama Al-Bustami 4 itu. Kata Prof Akil Sirot, itu definisi yang paling buruk. Itu juga kata Prof Ali Yaqub. Profesor Said Akil Sirot itu saya dengar ini. Kalau saya nggak tahu saya baca. Insyaallah saya mendengarkan. Saya meskipun mengkritik Hasyim Asy'ari, setiap besok saya fatahai beliau. Begitu, Rek. Prof Akil Sirot. Saya fatahai Hasyim Asy'ari setiap habis sholat. Makanya wajar kalau jadi PBNU kan. Itu yang nggak seneng Prof Akil gimana? Saya masih ingat waktu awal pemilihan di Jombang itu. Memang ada banyak money politik katanya. Politik itu money politik buahnya itu. Nggak lama itu dia akan kejungkel, nggak lama dia akan turun sampai Allah turunkan kiai-kiai yang fanatik mungkin ya. Kenyataan beliau masih sehat saja, biasa aja, nggak lengser juga kan gitu. Paham tak? Coba. Ya kita nggak mau mendukung 2 orang, tapi kita nggak usah gitu-gitu. Artinya apa? Saya tekankan apa? Jangan pernah mencaci orang, jangan pernah menyesatkan orang lain, jangan pernah mencemooh orang lain, dan jangan pernah suudzon yakin dengan kesalahanmu pada orang lain. Kalau ada kiai ngomong begini, nggak lama itu akan kejungkel, nggak lama dia akan guling, nggak akan lama dia akan turun, nggak lama dia lengser, dia akan kualat macam-macam. Kamu jangan pernah begitu. Meskipun kamu yakin dia salah, udah. Menurut saya salah, tapi saya nggak tahu. Itu yang paling aman. Jadi kalian jangan pernah melaknat, bahasa kan melaknat itu semuanya itu orang lain. Apapun menurut dia, menurut kamu sudah jelas-jelas salah, sudah. Semoga Allah ngasih hidayah. Kalau menurut kamu salah, semoga dia ngasih hidayah. Kalau menurut kamu salah betul ya, jelas-jelas salah. Semoga Allah dapat hidayah. Jangan mencaci gendeng itu, aku nyimpang itu sakit, enggak. Keblinger enggak usah mencemooh orang, enggak usah menghina orang lain. Wis, kembali ke Syiah. Ini kalau saya pondok-pondok, ini pondok ilmiah saya tahu nggak namanya. Pondok ilmiah punya banyak karya buku macam-macam, pondok besar, top lah pokoknya. Saya tahu fatwanya bagaimana. Sampai Pak Quraisyab dibully juga bisa itu. Pak Quraisyab kan dibully tentang pendapat masalah jilbab, tentang masalah Syiah juga. Pak Quraisyab juga sama. Syiah itu sama dengan saya sampaikan ini. Ya, sama. Jadi orang-orang pintar itu dibully sama orang-orang yang kuliahnya itu belum sukses lulus untuk masuk kuliah itu nggak sukses. Tapi sudah membuli yang dosennya kampus itu. Jangan ikut-ikutan. Syiah ini ada yang mengatakan begini, Rek. Kenapa kita anggap sesat? Karena dia ini berbeda dalam segi akidah. Adapun kenapa Syafi'iyah, Hanafi, Hambali enggak kita anggap sesat? Karena dia berbeda dalam segi furu'iyah. Kalau Syiah kan berbeda dalam segi usul akidah. Maka sesat dia kalau nyimpang. Tetapi selain Syiah, kita enggak anggap sesat. Karena apa? Dia berbeda dalam segi furu'. Furu' itu apa? Syariat dalam segi, bukan syariah ya, syariah dalam segi hukum halal haram, dan kemudian fikih, hukum fikih lah. Hukum fikih berbeda, enggak sesat. Tapi akidah berbeda, sesat. Paham tak? Oke, sekarang saya jawab. Konsisten dengan pikiran ini ya, perhatikan. NU sendiri itu kan 2 mazhab, Maturidi sama Asy'ari. Ini beda 2 orang ini, enggak sama. Kalau sama kenapa 2 nama dijatuh? Ini berbeda dalam banyak hal. Jadi Imam Maturidi sama Imam Asy'ari itu berbeda dalam segi akidah. Telusuri nanti. Perbedaan Imam Maturidi dalam segi akidah muncul banyak itu sudah. Akidahnya beda, 2 orang yang kita jadikan mazhab ini. Yang kedua, tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Al-Tabari. Cek semua tafsir itu, yang besar-besar tapi ya. Mereka mufassirun juga banyak berbeda pendapat masalah akidah. Contohnya apa? Tsumma stawa 'alal 'arsy. Apa maksudnya istawa 'alal 'arsy? Beda pendapat ulama. Istiwa Allah 'alal 'arsy kan beda pendapat itu. Tsumma wastawa. Tsumma stawa itu apa istawa 'alal 'arsy? Beda pendapat ulama. Apakah Nabi ketika disuruh muntah itu lihat Allah apa lihat Jibril, apa Jibril lihat Allah, gimana gitu? Dalam wa najmi idza hawa itu. Laqad ra'a itu, jadi di situ tuh ro'a itu Rasulullah melihat Allah apa melihat apa Jibril melihat Allah apa gimana itu? Itu ulama beda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan Nabi itu lihat Allah langsung di Sidratul Muntaha, ada yang mengatakan Rasul tidak melihat Allah. Fakana qaba qausain aw adna, hanya dengan Allah itu hanya 2 ujung panah lah.
Jadi sangat dekat dengan Allah. Penafsiran akidah ini. Iya apa tidak? Nah, jadi ulama Ahlussunnah sendiri berbeda dalam masalah akidah. Tapi kan malah disesatkan. Nah, ini. Nah, jadi Syiah itu, saya bukan membela Syiah ya. Artinya semua aliran itu jangan cepat-cepat kita vonis sesat, kafir, keluar dari agama. Minimal apa? Kalau memang betul-betul menurut kita menyimpang, misalkan ya Al-Quran ini kita biasa aja, bukan wahyu, ya itu memang kacau kalau itu sudah jelas, itu ngawur ya pasti ya. Sepakat ulama itu. Kita ngomong semoga dapat hidayah gitu aja. Hati kita nggak usah ikut melaknat. Orang kafir aja nggak boleh dilaknat. Pendapat yang rojih ya, yang kuat ya, kan kita sudah sampaikan. Melaknat orang kafir kayak hukumnya gimana, ikhtilaf. Apa? Karena sekarang dia menyimpang, boleh jadi dia akan bertaubat. Ingat, kesimpulannya jangan pernah menghakimi orang dengan mata kita sendiri, apalagi menghakimi dalam keburukan dan kejelekan, apalagi sampai disampaikan umum. Hatimu aja itu tidak boleh suudzon sama orang. Nah, kok kamu nggak hanya suudzon, tapi wis menghujat, wis ngecap. Nah, itu karena opo iki. Meskipun nyata-nyata dia itu salah, dia bisa bertaubat kepada Allah. Dan kita masih menghujat dia, coba. Dan kita masih mangkal kepada dia. Parah ini. Paham tak? Paham ya? Itu. Jangan sekali-sekali menghujat orang. Jangan sekali-sekali mencaci orang. Jangan sekali-sekali nuduh orang menyimpang. Kalau menyimpang ya di hatimu aja. Menurut saya ini menyimpang ini. Gitu aja. Menurut saya ini menyimpang ini, semoga Allah memberikan dia hidayah. Gitu aja, di hati aja. Tawadhu apa tawadhu? Definisi tawadhu apa? Kamu tidak meyakini dirimu lebih baik dari siapapun. Itu hampir ijma itu. Nah, kalau saya mengucapkan baru kamu lebih baik dari dia kan? Enggak mau mengucap kok. Ya, kita harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah saya enggak orang seperti itu aja. Ya, kesimpulannya seperti itu. Jangan sampai menghujat, menghakimi, mengkafiri, menghina orang lain. Tuh, kalau enggak sama beda. Biasa aja. Jadi kita jangan sampai tuh aliran apa saja, termasuk macam-macam lah gitu ya. Kalau ada bukti nyata baru kita sampaikan ya. Saya kira demikian, dan beda pendapat itu suatu hal yang wajar. Kata Habib Jufri, orang itu kalau menentang perbedaan dia itu berdosa. Karena apa? Dia menentang sunnatullah. Oh, begitu. Kalau kamu sampai ingkar perbedaan, bukan ingkar isinya loh ya, ingkar perbedaannya dosa. Karena kamu mengingkari sunnatullah, ketetapan Allah. Itulah perbedaan supaya kita itu kuliah kan, makalah supaya tebal. Kalau nggak beda kan makalahnya tipis-tipis. Itu buat ramai perbedaan. Ya. Tentang masalah jilbab nggak wajib. Oh, ulama Ibnu Hazm, ulama lain ditelusuri itu ada 8 qaul masalah nggak wajib jilbab itu. Itu kata liberal itu kalau kita itu nggak wajib jilbaban. Sejak masa ulama salaf itu sudah ada yang ngomong nggak jilbab itu bisa. Telusuri dalam kitab Syekh Abdul Habash Al-Mar'ah. Ada ini terakhir, mau saya ingat, kalau nggak begini nggak ingat, lupa nggak sampaikan. Ini juga jargon yang keliru, perhatikan. Ini yang orang-orang yang belajarnya nggak sempurna ini kebakaran ini jenggotnya ya. Untung nggak punya jenggot. Perhatikan Rek, ini penting, sering kita dengar, tapi salah penempatan. Paham ya? Apa? Kalau ada perbedaan pendapat, kalau ada masalah, ikut ulama salaf lebih aman. Pernah dengar begini? Ulama salaf yang mana? Tahun berapa? Namanya siapa? Ulama sejak dulu yang salaf itu pendapat itu macam-macam. Ulama yang radikal, yang liberal itu ada, tinggal nyari referensinya ketemu itu. Misalkan dia salaf, ulama saya pas sebutkan namanya, tahun sepuluh lahir, kamu harus datangkan ulama salaf juga tahun sekian yang benar-benar beda. Ya apa terusan? Lalu salaf pada salaf apa terusan? Kalau nggak kira, nah, itu jargon ini juga nggak sepenuhnya betul. Kalau kalian tuh rajin baca kitab-kitab Turos, kalian temukan pendapat-pendapat yang menyimpang aneh-aneh. Contohnya dalam kitab
Bidatul Mujtahid Ibnu Rushd. Salah toh? Ini Jumatan itu hukumnya tidak fardu ain, fardu kifayah. Ibnu Rushd, salah lagi. Jadi makanya kalau Sabtu tahun berapa, namanya siapa? Pendapatnya bagaimana? Kamu datangkan ulama yang sama selevel selahir, bahkan lebih tua lagi. Ini lebih tua mana, lebih sepuh mana? Ya, pendapatnya beda ya apa terusan? Kembali ulama salaf itu nggak sepenuhnya betul, nggak sepenuhnya lah, artinya bisa ditelan mentah-mentah. Ibnu Rushd mengatakan fardu kifayah, bukan Ibnu Rushd ya, pendapat. Bahkan dalam mazhab Malikiyah, cek, mengatakan hukum sholat Jumat itu sunnah. Tinggal cek takbirnya aja kalian. Jadi saya ngomong lagi loh, salaf ya maksudnya, nggak usah Jumatan, ngomong kata ini. Ya. Jadi kita itu sering dibodohi, kembali ulama salaf itu lebih aman, lebih selamat. Ulama sekarang itu nggak usah ikhlas, ini kan seputar sama ulama modern. Paham tak kira? Nah, ya, jargon itu nggak sepenuhnya betul. Jangan mau dibohongi dengan jargon-jargon orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, gitu. Ya, bukan jawab itu artinya dia ngomong tapi ya masuk ilmunya dia lah, tidak apa-apa. Cuma kan secara ilmunya beda, Pak. Wis ya? Nah, kita itu punya standar kebenaran. Gitu. Jadi kalau saya, terus gimana Jumatan? Kalau saya fardu ain saya ikut ulama-ulama yang mayoritas. Itu imam dalam kitab Al-Mughni itu mengatakan ijma. Jumatan itu wajib, fardu ain itu ijma itu. Ternyata ijma itu enggak selalu betul. Ibnu Rushd dalam kitab Mujtahid itu fardu kifayah. Sebagian qaul fardu kifayah, yang lainnya mengatakan Syafi'iyah yang syadz. Syafi'iyah itu apa? Syafi'iyah yang yang menyimpang dari mayoritas itu mengatakan sunnah. Salaf ya salaf. Jadi bukan begitu. Ikuti pendapat ulama yang ini baru bener ya. Ikuti pendapat ulama yang alim dan soleh. Nah ini betul. Oh, kami ini kan. Kalau kami itu sudah subjektif ya. Kami ini kan subjektif. Tapi itu kan penting menurut kita. Tapi alim soleh ini kami tawar. Ikut ulama yang alim dan soleh betul. Kata Gus Ba itu, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Pokoknya soleh mesti bener gitu. Nanti imannya akan memberikan dia hidayah menuju kebaikan. Ulama sing gak seneng jajan ya zuhud tirakat. Ulama sing seneng jajan niat mencebar rahmat Allah ci oleh rezeki sing dodol kan gitu. Ya masing-masing. Ulama boros boros kenapa? Cik payu wis dodolan boros. Gitu. Ulama sing wis zuhud nggih mon pondokan gitu. Ya terserah itu masing-masing ulama beda-beda. Pokoke soleh bener ngono ae. Sing gak bener ku nek gak soleh. Borosnya dia itu mubazir, ngiritnya dia mencelakakan kan gitu. Ya, insyaallah demikian, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.